awal dan jelas tujuannya karena Allah. Tadi yang dikejar amal soleh. Karena kalau misalkan yang dikejar belum itu, akan selalu ada titik ruginya. Kerja yang diharap gaji, maka ketika nggak digaji atau telat aja 1 hari, mulai ngambek. Nah ini kadang kita lihat, kenapa kadang orang makin takwa, makin soleh insya Allah, makin dekat sama Allah. Kadang bukan masalahnya yang hilang, tapi sudut pandang terhadap masalahnya yang berubah. Kalau dulu nikmat dan musibah itu, nikmat adalah ketika keinginannya terkabul, pengen punya mobil, pengen naik jabatan. Sekarang nikmatnya sederhana, Allah suka. Apapun yang membuat dirinya disukai Allah, tambah dekat sama Allah, itu nikmat. Meskipun kadang harus tambah dekat kepada Allahnya dengan bisa jadi motor hilang, dicaci dulu ya. Yang kedua, musibahnya juga berubah. Dulu musibah tuh ketika yang nggak enak menurut orang, mobilnya hilang, jabatannya diturunkan. Tapi kalau gara-gara itu tambah dekat sama Allah, bismillah, jadi nikmat. Dan kalau misalkan bentuknya suka, naik gaji, naik jabatan, tapi tambah jauh dari Allah, oh musibah bagi dirinya. Ya. Tidak heran kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dipuji orang menangis, takut di hadapan Allah ia tidak sebaik yang dipandang orang-orang, karena Allah tahu siapa diri kita yang asli ya. Jadi nggak berani. Bu, ibu dikasih uang 100 juta suka nggak? Tapi palsu, Bu. Nggak suka ya? Nyadar nggak? Kadang kita suka loh sama yang palsu. Contoh apa? Kalau pas baru ketemu terus muncul suara pujian. Pujiannya kayak gini, Masya Allah ibu, kok setiap hari tambah muda ya? Coba, asli nggak itu pujian, Bu? Dari mana secara medis masuk akalnya setiap hari manusia tambah muda? Ya. Tapi kita mah bisa tersenyum, senang tuh ngedengerin kayak gitu ya. Ibu, kok terlihat awet muda sih? Usianya berapa? 42 loh aku, kok kayak 41,5 ya. Lumayan kan, setengah tahun. Nah, kalau laki-laki kadang lebih irit lagi soalnya pujinya. Lu habis cukur kumis bro? Iya. Wah 4 menit lebih muda ya terlihat. Lumayan 4 menit juga. Masya Allah. Asli atau tidak pujian itu? Bisa jadi palsu. Dan untuk memudahkan ada udang di balik bakwan. Karena setelah ada pujian ada bisikan. Bu, boleh pinjem gocap dulu nggak? Ya, ternyata ada niat ya. Kan ya, terlihat bismillah orang-orang soleh terdahulu, nak lihat para nabi dijahatinnya kayak gimana, Masya Allah. Tapi tetap aja segitu baiknya, segitu takwanya, segitu taatnya, terlihat tidak pernah marah, ngambek. Bahkan kalau misalnya kita tanya, kenapa kamu tidak mengeluh, tidak marah, tidak kesal, padahal orang yang udah kamu bantu malah jahatin kamu? Ya karena dia yang rugi, aku tidak rugi. Coba ruginya belah mana kalau dijahatin? Dia jahat nih, berarti kan pahala dia ditransfer ke saya. Pahala dia habis nih, berarti kan dosa saya diangkut sama dia. Itu saya ruginya belah mana berarti? Loh, tapi kan kamu udah tolongin dianya malah jahat. Dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Coba akhirnya dia suka dan satu dunia bahkan suka, tapi Allah benci. Saya dapat apa? Masih celaka. Tapi kamu nggak geli ngelihat kelakuannya, jijik, gilani, iya. Ya, meninggal alhamdulillah nggak ditanya kelakuan dia, tapi ditanya kalau masing-masing. Ya juga ya. Kenapa kita masih berat? Kalau mau jujur 2 alasannya. 1, masih segitu cintanya sama dunia. 2, mungkin kita belum pengen surga. Padahal setiap kepahitan yang sedang kita alami nggak ada yang sia-sia, pasti jadi kebaikan di sisi Allah ya. Tidak akan Allah sia-siakan. Ini makin siang makin panas. Saya mah laki-laki gampang, pengen wudunya juga gampang. Coba ibu-ibu mah kerudungnya harus Masya Allah indah pun ya. Setiap tetes keringatnya tidak akan Allah sia-siakan. Ya capek hijrah segala macam, luar biasa.
Dan laki-laki mah wudhu gampang, lepas topi, lepas kopiah, lepas songkok, gulung tangan, gulung kaki, selesai. Coba wanita mah, coba kayak yang lagi ini proses wudhunya kayak gimana? Pertama, satu, lepas cadar. Dua, belum lepas dulu jarum pentulnya. Itu benda paling misterius itu. Bingung lagi mau taruh di mana. Ya, kalau nggak taruh di mana, dicucuk-cucuk entah di mana. Ya, kalau kerudungnya segi empat, dan kadang nggak nemu tempat ngegantung. Mereka kaum wanita bisa mengembangkan kemampuan meletakkan ciput dan kerudung di atas ubun-ubunnya sambil wudhu tanpa jatuh. Keseimbangan yang luar biasa. Nggak bisa, saya kayak gitu. Ya. Insya Allah, apa ubun-ubunnya rata semua kalian itu? Di tangan masih ada manset kalau pakai manset. Kalau di kaki, kaos kaki. Mau dilepas di luar, ada yang bukan mahram. Masuk ke dalam, becek. Serba salah. Ya. Begitu selesai pun, pakai kaos kaki lagi, manset lagi dulu. Kadang kalau tangannya tidak enak, nggak bisa digulung sampai sikut. Ya. Kerudung mulai dipakai, dan masalah yang paling besar, jarum pentul yang tadi hilang. Repot itu luar biasa. Benda paling misterius kan itu. Ibu selalu beli satu kotak, nggak pernah digadoin, habis terus. Kecuali kalau lagi sambil nonton sering dicemilin gitu ya, habis wajar. Nih kan nggak mungkin. Kuda lumping bukan. Masya Allah. Makanya pahala wudhunya laki-laki sama perempuan beda. Aku yakin lebih besar pahala wudhunya perempuan. Ya. Masya Allah. Dengan segala macam, Masya Allah, repotnya. Tapi tetap menjaga, nggak akan Allah sia-siakan beneran. Ya. Kuat wanita itu ya. Rasa paling sakit yang bisa dialami laki-laki, kata orang medis, itu katanya patah tulang. Ya. Tangan lagi begini, tahu-tahu diinjak, blutuk, ya. Tapi rasa paling sakit yang bisa dialami perempuan adalah melahirkan. Pernah nanya ke orang medis, emang melahirkan dibandingkan patah tulang lebih sakit berapa kali lipat? 27 kali lipat lebih sakit. Makanya titipkan rahim adanya di perempuan, dijamin laki-laki yang ngelahirin gak akan kuat. Beneran tuh. Laki-laki mah kadang kelihatan gagah di luar ya, tapi begitu terluka hatinya ya, jadi rinto juga ya. Memang kelihatan dari luar security, dalam hatinya Hello Kitty. Ya. Ibu tau Hello Kitty nggak? Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi tenang dulu ya, nggak akan ada yang Allah sia-siakan. Tapi tadi cara supaya tidak jadi lelah, yuk tujuannya diubah dulu. Semuanya jadi apa yang Allah suka, bukan apa yang kita suka. Sebelum ke Teh Yunda, saya mau survei yang terakhir. Bu, kita manusia punya keinginan tidak? Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, tenang, tentram. Dari lahir sampai detik ini, jawab dengan jujur. Kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Sejauh ini kita udah ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang udah tercapai, Bu. Pengen kaya beneran kaya, pengen viral beneran viral. Apakah setelah itu semua tercapai pun dia langsung jadi manusia yang paling bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Tidak, masih pernah ada ya Teh. Maka yuk, harus berapa kali sedih, patah hati dan kecewa lagi, baru kita sadar bahwa bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya. Pernah ngelihat orang kaya stres? Pernah ngelihat orang yang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya? Pernah ngelihat yang pasangannya udah cantik masih selingkuh? Makin ngegas. Tenang Bu ya, saya sedang tidak membicarakan suami kalian. Ya. Nah, ya. Katanya kan itu semua sumber kebahagiaan. Nah, itu tapi ternyata ya. Tapi lihat, malah orang-orang yang mengejar Allah yang nggak pernah berkata gitu. Pernah ada nabi yang mengambekan, "Wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini?" "Bu, aku sakit hati. Kemarin aku diledekno." Itu enggak, Bu. Pakai bahasa Jawa pula. Ya. Enggak akan sebesar ini Islam kalau nabinya pundungan, ngambek.
Tahu istilah pundung nggak? Apa? Apa istilahnya di sini? Mutuan. Mutung. Oh, ada angnya. Oh, ada ikhfanya ya. Mutuan fil ardi. Insyaallah. Barakallahu fikum ya. Semoga istiqomah hijrahnya tenang. Nggak akan ada yang Allah sia-siakan ya. Baru bakal rugi kalau apa? Kalau kita belum ngejar apa yang Allah suka. Pasti selalu ada rugi terus. Ya, kita lanjutkan dengarkan Ustazah Yunda ya. Tafadhol sayang. Ibu mana sayangnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sehat semuanya? Senang hari ini? Senang ya ketemu Ko Denis ya? Senang banget, alhamdulillah. Pahala membahagiakan orang lain itu yang disebutkan di beberapa hadis sahih. Salah satunya itu, saya izin cerita sedikit, ketika Nabi Musa alaihi salam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa berbicara langsung ke langit, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Musa berdialog kepada Allah. Nabi Musa berkata, "Wahai Allah, saya sudah melaksanakan semua yang Engkau perintahkan, wahai Allah. Tidakkah Engkau senang?" Kata Nabi Musa. Apa jawaban Allah? "Wahai Musa alaihi salam, Engkau mengerjakan itu adalah untuk dirimu sendiri. Engkau sholat, itu kebaikannya untuk dirimu. Engkau puasa, itu kebaikannya untuk dirimu. Dan aku baru senang ketika engkau bisa memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain." Jadi mudah-mudahan kehadiran kita di sini membuat Bunda senang semuanya. Bahagia hari ini. Wah, pahala membahagiakan orang lain itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita doa dulu ya Bunda supaya makin berkah, karena hari ini di pendopo ini riuh malaikat berada di kanan kiri kita, depan belakang kita, siap mengaminkan doa kita, siap beristighfar untuk kita. Tumbuh-tumbuhan yang sedang menyaksikan ini berzikir, bertasbih, memohon ampun untuk siapa yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pertemuan hari ini, pagi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa dulu boleh? Sebelum berdoa boleh kita beristighfar, Bun? Boleh ya? Kenapa Yunda selalu mengawali majelis itu dengan beristighfar? Karena ini nasihat guru. Guru itu selalu berkata seperti ini. Ada orang yang di majelis tapi pikirannya di rumah. Ada orang yang bermajelis tapi pikirannya ke suami. Ada orang yang bermajelis tapi pikirannya ke anak. Atau ada orang yang bermajelis tapi pikirannya ke TikTok, belum check out etalase nomor 2. Ada lagi orang yang bermajelis tapi pikirannya tadi Shopee belum di check out gitu ya. Jadi banyak orang yang bermajelis tapi tidak khusyuk. Hatinya itu belum terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, belum terbangun koneksi kepada Allah. Nah, kita mau membangun koneksi itu dulu, pastikan jaringan hati kita stabil. Ya, Bun? Pastikan apa? Jaringan hati kita stabil. Karena kalau jaringannya stabil, jaringannya bagus, maka hubungannya kepada Allah akan terkoneksi. Kita ngaji buat apa, Bun? Apakah buat pinter-pinteran? Tidak. Kita ngaji buat apa, Bun? Apakah banyak-banyak dalilan? Tidak. Tapi ngaji yang sukses itu adalah yang sepulang dari sini terbangun konektivitas kita kepada Allah. Itu ngaji yang sukses. Karena kalau mau banyak-banyak dalil, bukan cari Ko Denis, tidak tepat. Bukan cari Teh Yunda, tidak tepat. Kalau mau banyak-banyakan dalil, belajar langsung ke Ustadz Abdul Somad, ke Ustadz Adi Hidayat, ada di Jogja Ustadz Salim Afilah.
Tapi kita ada di sini untuk apa? Untuk bareng-bareng membangun koneksi kesadaran penuh bahwasannya kita butuh Allah. Kita butuh ditolong Allah. Kesadaran koneksi itu yang kemanapun kami berdakwah, itulah yang ingin kami bangun kepada para jamaah. Kalau orang sudah terbangun koneksinya kepada Allah, dia sedih, nyarinya Allah. Dia susah, nyarinya Allah, bukan suami orang. Ada yang punten ya bun. Dia ngerasa kecewa, bukan update status, ya kan? Tapi nyari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan Guru Yunda berpesan seperti ini, bagaimana caranya agar bisa terbangun koneksi kesadaran bahwasannya kita itu butuh ditolong oleh Allah. Maka dalilnya ada di dalam Quran surat An-Nazi'at. Kalau ada yang punya Quran boleh dibuka? Boleh dibuka, boleh dicatat. Mudah-mudahan nanti bisa diulang-ulang ketika pulang ke rumah. Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. Ini bisa bunda-bunda amalkan ketika hati sempit, ketika ngambek sama suami, ketika ekonomi lagi seret, utang banyak, suami mulai tidak seromantis dulu. Sudah, buka ini Quran surat An-Nazi'at ayat 18 sampai 19-nya. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Adakah keinginanmu ingin membersihkan dirimu? Ditanya oleh Allah, adakah keinginanmu ingin membersihkan diri? Membersihkan diri itu seperti apa, Bun? Taubat, mengakui kesalahan, beristighfar kepada Allah. Tidak pernah alpa istighfarnya dalam sehari, minimal 100 kali minimal. Kenapa patutnya 100 Tayunda? Karena Rasulullah, seorang Rasul kekasih Allah yang telah dijamin surganya oleh Allah, beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Lah kita yang banyak dosa, yang belum tentu dosa-dosa di masa lalu itu Allah ampuni atau belum, bahkan sekarang dosanya nambah. Lah kok kita nggak mau beristighfar minimal sehari 100 kali? Rasul saja minimal 100 kali istighfarnya. Dilanjutkan ayatnya, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kalau kamu mau tobat, kamu mau mengakui kesalahanmu, kamu tidak sempurna, kamu punya salah, kamu pernah terputus jaringannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kamu akui itu, maka akan aku pimpin kamu menuju jalan Tuhanmu dan dijauhkan daripada kesesatan. Enak nggak, Bun? Ibarat bunda-bunda tersesat di hutan. Mana yang lebih nikmat? Mereka yang tersesat di hutan lalu ketemu pemandu penunjuk arah jalan keluar daripada hutan itu, sama mereka yang cari jalan keluar sendiri. Mana yang lebih cepat keluar? Yang punya tour guide, betul nggak? Yang punya petunjuk. Kenapa hidup kita ini menjadi ruwet, pusing, muter-muter aja? Kalau nggak masalah ekonomi, kalau nggak masalah suami, kalau nggak masalah anak, kalau nggak masalah utang, keturunan. Kenapa muter-muter di situ aja? Karena bisa jadi kita belum mau diatur oleh Allah. Akuin itu. Maka cara membangun konektivitas kepada Allah, yuk. Sebelum bermajelis, bangun tidur, ketika berhadapan dengan orang yang mungkin, ya Allah, asa berat mau berhadapan sama dia, banyak-banyak istighfar. Berhadapan sama suami, tapi kan Tayunda, suami saya tuh jahat banget, melebihi Fir'aun. Bohong. Karena kalau suami ibu yang lebih jahat dari Fir'aun, yang ditulis kisahnya di dalam Al-Quran suami ibu. Kalau ditulis Fir'aun, udah nggak ada yang lebih jahat, lebih zolim, walaupun ada nggak boleh nyerempet ke sana ya.
Nah, begitulah Bu. Nah, sudah update terus ibu-ibu ini. Maka mari sama-sama izin punten kita mulai majelis ini dengan beristighfar, boleh Bun? Ada di sini yang nggak punya dosa? Wajah-wajah berdosa bukan kita ini? Kalau kita bercermin, yang kelihatan cantik apa buruknya diri kita? Saya kalau bercermin boro-boro Bu bilang diri saya cantik. Saya kadang kalau misalnya bercermin, ya Rob, mungkin hanya casing saja yang cantik, tapi engkau tahu aib-aib diri ini. Engkau tahu bagaimana kondisi diri ini saat sendirian. Ada Bu yang ketika bercermin mikir seperti itu Bu? Lupa ya, Masya Allah. Makanya kan ada doa bercermin ya Bu ya. Ya Allah, baguskanlah akhlakku sebagaimana engkau baguskan rupaku. Betul nggak Bun? Buat apa rupa glowing kalau misalnya akhlaknya seperti titik-titik? Nggak boleh mencela ya Bu ya. Boleh istighfar semuanya. Suara yang indah yang Allah amanahkan hari ini kita gunakan untuk beristighfar. Bareng-bareng ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sampai air mata taubat keluar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Keluarkan air matanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nikmati air matanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Engkau mengetahui siapa diri kami. Wahai Allah, Engkau yang telah menutupi aib-aib diri kami. Seandainya Engkau buka, tidak akan ada yang mau berteman dengan diri ini. Ya Allah, andaikan dosa itu berbau, maka tak ada yang mau mendekati diri kami, ya Allah. Ya Allah, kami berkumpul di sini mengharapkan ridho-Mu. Kami berkumpul di sini karena mengharapkan pertolongan-Mu. Tolonglah kami, bimbinglah kami. Kami ingin diatur oleh-Mu. Boleh bareng-bareng kita ngomong ke Allah, Ya Allah. Yang keras, Ya Allah. Kami mau diatur oleh-Mu. Yang benar. Yang benar. Janji.
Nanti kalau hati kita sudah mau diatur oleh Allah lebih enak, lebih nikmat. Punya hutang, ya Allah, aku mau diatur olehmu. Pelan-pelan, hutangnya Allah mudahkan. Yang belum punya jodoh, katakan, ya Allah, aku mau diatur olehmu. Pelan-pelan jodohnya Allah datangkan. Yang belum punya keturunan, ya Allah, aku mau diatur olehmu. Pelan-pelan Allah hadirkan keturunan. Yang lagi kesusahan ekonomi, katakan, ya Allah, sudah harta banyak kemarin bandar judi, harta banyak kemarin dari yang haram, dari yang macam-macam, aku mau diatur olehmu. Walau meski jadi pedagang bakso, bisa jadi bisa jadi miliarder cuman dengan jualan bakso. Kenapa? Cuman dengan satu saja ucapan, ya Allah, aku mau diatur olehmu. Insya Allah ya bun ya. Itulah kebeningan hati itu membuat kita berprestasi. Kebeningan hati. Kalau hati sudah bening, makanya kan ada lagunya A ya. Masih ingat nggak lagunya A Agim? Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati. Bila hati kian bersih, akan jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, gemuruh, Seakan dikejar musuh dengan Allah. kian jauh. Aduh, kok Denisnya hafal, Masya Allah. Karena muridnya. Bu, itu teh lagu bukan sembarang dibuat, nggak kayak lagu zaman sekarang yang nggak ada maknanya. Tapi kalau diresapi hati bening, itu kesuksesan hidup. Beningnya hati membuat pikiran itu jernih. Tapi kalau udah hati itu keruh, udah sholat nggak enak, betul nggak bun? Kesami nggak enak, betul nggak bun? Penyakitnya di mana? Ada di hati. Makanya di dalam salah satu hadis sahih disebutkan, ada segumpal daging yang apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu ikut baik. Daging itu disebut apa bu? Kolbi, hati. Maka yang harus terus kita perbaiki, charger ulang, servis betul, yaitu adalah kolbi, hati. Ini sehubungan dengan tema kita hari ini, ketika lelah ya bun ya, di jalan hijrah, saat hati mulai lelah. Ada sambungannya sebenarnya. Saya pernah baca satu buku, saat hatimu kian lelah dalam hijrah, mungkin karena engkau belum lillah. Itu buku yang saya baca. Jadi ada kelanjutannya, tapi ini sengaja dikosongkan karena itu yang mau kita bahas, bagaimana agar kita melakukan amalan lillahi ta'ala. Masuknya dalam bab apa itu bun? Ikhlas. Apa bedanya ridho dengan ikhlas bun? Ada yang tahu? Ada hadiahnya kalau ada yang bisa jawab bun? Ada. Hadiahnya kalau dari Yunda boleh langsung ke sini, kita foto di luar, karena habis ini bisa jadi kita langsung pergi ya Bu ya. Yuk, ada yang tahu bedanya, apa bedanya ridho dengan ikhlas? Jangan sampai salah. Masya Allah, itu ada yang di belakang. Oh ini, punten ya, yang deket, yang paling dekat. Ayo Bunda, mangga. Ridho itu ikhlas. Nah, gimana itu? Baik, terima kasih Bunda. Oke, kita hargai jawabannya, tapi kurang tepat. Ada lagi? Apa bedanya? Ini kalau misalnya kita belajar kitab itu dibedakan. Ada bab ridho, ada bab ikhlas, ada bab tawakal, ada bab tawadu juga nanti beda. Ada yang bisa bedakan apa bedanya ridho dengan ikhlas? Yang paling belakang coba, yang keras. Enggak, Bunda, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bun? Wajar anak-anak nangis, yang tidak wajar ibu-ibu yang nangis. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Ridhonya hampir benar, tapi ikhlasnya kurang tepat. Ada terakhir, satu orang terakhir deh. Boleh. Ini panitia bukan? Kan. Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau ikhlas, kita melakukan sesuatu hanya karena Allah, benar. Kalau ridho, menerima. Boleh Bunda, boleh maju, handphonenya boleh dikasihin ke panitia, kita foto di luar. Jangan iri. Jangan julid ya, bibirnya nggak usah merot-merot yang ibu-ibu. Alhamdulillah rezeki, monggo. Amin. Lagi bebas 1 2 ini pakai kamera. Sabar ya Bun, jagalah hati. Boleh bebas kasih. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Dapat emas, Masya Allah, terima kasih. Berdua boleh, berdua aja. Berdua, ini kan bener. Kalau foto nggak bisa sekali, ibu-ibu. Oke. Ini terakhir di SMA 2 Bandung. Oh, alhamdulillah, nuhun. Ikhlas itu ngelakuin apapun. Jadi kita dalam menerima, ikhlas itu ngelakuin sesuatu. Jadi kalau kejadiannya seperti ini, ridho apa ikhlas Bun? Nih kayaknya masih suka kebalik ya tentang ridho dan ikhlas. Baik. Begini, kalau ridho itu ranahnya ada pada takdir yang Allah berikan. Kalau ikhlas itu ranahnya ada dalam beramal. Yunda ulang. Kalau ridho ranahnya ada pada menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam rukun iman itu ada iman kepada qada dan qadar. Takdir baik atau takdir buruk. Kenapa ada istilah demikian? Itu hanya maknawi saja. Karena menurut Allah tidak ada takdir baik atau takdir buruk. Hanya bagi manusia kalau sakit itu dia bilang takdir buruk. Itu hanya maknawi. Dalam hal ridho, apapun yang Allah berikan, orang-orang yang ridho itu adalah orang-orang yang senantiasa menerima ketentuan dari Allah dengan senang hati. Sementara orang yang ikhlas itu dalam ranah beramal, melakukan sesuatu, amalan apapun dia niatkan hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Bukan karena makhluk, bukan karena ingin dipuji makhluk. Mana dulu yang mau kita bahas? Ikhlas dulu apa ridho dulu? Ikhlas. Kenapa kita bahas ikhlas? Karena tadi sambungannya
agar hatimu tidak lelah, maka mari kita lillah. Lah itu apa, Bu? Melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, sesungguhnya aku telah menurunkan satu kitab. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku telah turunkan satu kitab namanya Al-Quran. Fa'budillah, maka sembahlah aku, kata Allah, mukhlis, dengan ikhlas. Ibu tahu susu murni? Ibu kalau minum susu murni dicampur sedikit saja sapi, mau nggak? Ibu aja suka yang murni, betul nggak? Begitupun Allah. Allah mau yang murni, makanya Allah minta fa'budillah, sembahlah aku mukhlishan lahuddin. Sembahlah aku dengan ikhlas. Beribadahlah kepadaku dengan ikhlas. Buat nasi goreng nih, sering pengantin baru buat nasi goreng. Hari pertama buat nasi goreng dipuji minyak sampai panjang kali lebar. Sayang, ini nasi goreng aku udah buatin dari sehabis subuh, kamu cicipin ya. Begitu dicicipin, Masya Allah sayang, ini adalah nasi goreng terenak seantero dunia. Masya Allah, baksonya itu loh, dagingnya terasa, belum lagi garamnya pas, manisnya pas, semuanya panjang. Besok karena dipuji, akhirnya si ibu masak nasi goreng lagi. Perempuan kan gitu ya, sesuatu yang dia dipuji, dia ngerasa oke, berarti dia senang, dia suka, aku lakuin lagi. Besok masak nasi goreng lagi, disajiin lagi. Memang masih ada pujian, tapi pujian yang tadinya panjang berkurang tuh. Masya Allah sayang, ini enak nasi gorengnya. Karena masih dipuji, buat lagi, masak lagi. Besoknya sajiin lagi nasi goreng. Dari pujian yang sangat panjang, akhirnya berkurang, cuman alhamdulillah enak. Udah mulai kesel nggak tuh? Udah mulai biasanya dongkol, muka juga merot-merot ke samping kanan kiri, ditekuk 7 kali lipat. Nggak apa-apa, tapi masih alhamdulillah enak bagi dia. Oke, mungkin dia hanya capek saja, makanya nggak puji panjang. Besoknya subuh nasi goreng lagi. Begitu disajiin, bukan pujian yang dia dapatkan. Apa kata suaminya? Emang kita nggak punya lauk lain? Mama kenapa masak nasi goreng terus, saya bosen. Ya udah sana, beli aja di warung, saya nggak usah masak seumur hidup juga nggak apa-apa. Capek tahu masak kan? Kenapa seperti itu? Kita masak untuk siapa emangnya, Bu? Buat siapa? Kalau jawabannya masak buat suami, itulah yang membuat kita capek masak. Kenapa bisa dongkol, dipuji dengan tidak dipuji, dipuji dengan dicaci? Kenapa membuat kita jadi orang yang berbeda? Kenapa setelah beramal kita jadi kesel dalam beramal? Kenapa? Karena kita belum lillah. Kalau orang yang lillah bagaimana, Bu? Suami mau makan masakan kita, mangga silahkan, sok aja. Suami nggak mau makan masakan kita, alhamdulillah ala kulli hal, yakin Allah sudah mencatat itu sebagai amal kebaikan. Makanya dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang tidak bisa ditipu oleh setan, salah satunya adalah orang-orang mukhlis. Apa, Bu? Orang-orang mukhlis itu adalah orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Nggak bisa ditipu setan. Bagaimana cara setan menipu? Lihat tuh, kamu udah capek loh
kamu udah bangun sebelum subuh, kamu udah sampai keringetan masak nasi goreng itu, suamimu nggak muji kamu, ayo marah, keluarkan. Kamu masih bisa, yuk powernya tinggikan. Masih bisa, itu masih 70 powernya, naikkan volumenya sampai 100 biar dia ketakutan. Iya kan? Tapi kalau orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas, sudah. Mau dia puji, dia nggak puji, dia caci, nggak jadi masalah. Karena dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan. Tidak ada yang luput daripada penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hari ini orang hijrah itu capek, lelah, melayani suami capek, lelah, bekerja capek, lelah, melakukan sesuatu capek, lelah. Kenapa? Karena belum diperuntukkan untuk Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita beribadah, beramal untuk Allah saja, agar Allah senang saja. Bonusnya kalau suami makin cinta, yaitu bonus yang disyukuri. Kalau suami tidak cinta, hakul yakin Allah yang makin cinta. Kita sudah berbuat baik, lalu suami berbuat buruk, hakul yakin Allah sang pembalas kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan yang kamu lakukan kecuali kamu akan mendapatkan kebaikan juga. Apa yang ibu-ibu tanam, itulah yang akan ibu-ibu tuai. Lagi ada pula ibu-ibu yang menjawab, saya kan nanamnya bagus, Teh Yunda, tapi kenapa hasilnya kurang bagus? Bisa jadi pupuknya kurang ikhlas, bisa jadi cahaya mataharinya kurang ikhlas, dan seterusnya. Maka dalam kehidupan ini kalau kita nggak pengen lelah, yang pertama niatkan segala sesuatunya hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Ihsanul amal dalam bab awalun sekali kita ngaji kitab itu disebutkan ihsanul amal, amalan yang terbaik, yang Allah cintai, yang Allah sukai. Dua, orang yang melakukan sesuatu, yang pertama niatnya ikhlas karena Allah, yang kedua caranya ittiba, mengikuti Rasulullah. Itu saja. Allah suka. Orang niatnya ikhlas pengen sholat, tapi cara sholatnya masih salah, itu pun belum jadi amalan yang terbaik. Maka dalam hidup ini dua saja, niatnya ikhlas, caranya ittiba, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, agar bunda-bunda tidak lelah di jalan hijrah, jangan bersandar kepada makhluk. Jangan. Bersandar ke suami boleh tidak. Kalau benar yang bersandar adalah jasad, harus. Karena suami adalah qawam, pemimpin. Dia senang ketika kita bersandar kepada dia. Dia merasa sisi maskulinnya keluar. Dia merasa dihargai. Bersandar jasad kepada suami harus. Tapi kalau bersandar pengharapan hati, tidak boleh ke makhluk. Yang membuat kita lelah karena kita masih sering bersandar kepada makhluk. Bersandar ke suami, bersandar ke bank, ya mau apa lagi yang digadaikan ini, mau apa lagi yang disekolahkan ini, ya bersandar ke anak, akhirnya berantem sama menantu, bersandar ke macam-macam, benar ke si A karena dia orang kaya, nanti kalau saya deket dia saya dapat maslahatnya, tidak usah. Apapun, kalau sandaran itu adalah sandaran yang lemah, terbatas dan serba kurang, akan rapuh. Manusia itu cirinya tiga, bunda, sebagai penutup, dan kita harus akuin ini adalah diri kita. Manusia itu cirinya yang pertama adalah lemah. Maka sangat aneh jika ada manusia bersandar ke manusia lainnya. Karena kita lemah, yang lain juga lemah, sama, itu adalah fitrah. Yang kedua, serba kurang. Mau dia orang kaya, dia punya kebutuhan. Jangan kita bersandar kepada dia karena dia orang kaya, karena dia juga punya kebutuhan. Jangan.
akuin kita lemah, kita serba berkekurangan, dan kita terbatas kemampuannya, terbatas. Kalau kita sudah tahu semua manusia fitrahnya 3, lemah, terbatas, serba berkekurangan, kita akan ogah bersandar kepada manusia. Bersandarlah hanya kepada Allah. Bersandarlah hanya kepada zat yang maha kuat. Bersandarlah kepada zat yang maha besar. Allahu Akbar. Allah maha besar. Ketika kita sholat, apa yang kita ucapkan, Bun? Allahu Akbar. Tadi kita sebelum sholat kita punya banyak pikiran. Aduh, suami pengen poligami. Aduh, SPP belum dibayar. Aduh, cicilan juga banyak. Begitu kita sholat, kita angkat tangan. Allahu Akbar. Allah maha besar. Tidak ada yang lebih besar daripada engkau. Masalahku kecil. Suami mau poligami, kecil itu persoalan. Uang SPP anak kecil. Itulah gunanya kita sholat. Kalau ada orang yang masih malas sholat, berarti dia nggak mau istirahat. Kenapa? Karena bagi orang beriman, sholat itu adalah istirahat. Ya, Bunda. Kenapa sayang? Ada masalah apa sayang? Maaf ya Bun, ini teh bayi raksasa saya, Bun. Tadi kayaknya belum disusuin. Begitu ya Bunda, waktunya terbatas, jadi ini adalah 2 saja. Lakukan sesuatu lillah agar kamu tidak lelah. Yang kedua, jangan bersandar kepada makhluk, bersandar saja hanya kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.